Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Tuan berburu balam, berburu balam di kota Batam, dari bunyi sambutan salam, sepertinya jamaah belum makan malam. Apa kabar Bapak Ibu semua? Sehat? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita semua mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Tadi sore saya kedatangan tamu di hotel. Tamunya ini pejabat, nggak boleh sebut nama, menjaga kode etik jurnalistik. Lalu saya tanya, Bapak sudah berapa lama tugas di sini? Sudah 2 tahun Pak Ustadz. Apa kesan Bapak tentang Gorontalo? Katanya tingkat kebahagiaan di sini tinggi Pak Ustadz. Amin. Nggak ada yang bilang amin. Itulah tawaduknya orang Gorontalo, sampai bilang aminnya pun dalam hati. Terus apalagi Pak? Di sini Pak Ustadz, sepeda motor ditinggal sama kunci-kuncinya aman. Amin. Masya Allah. Jadi saya tidak heran kalau tadi ketika saya lihat semua wajahnya cerah, itu karena memang orangnya orang bahagia. Amin. Orang bahagia itu bisa dilihat dari senyumnya, itu lepas dia. Orang kalau susah, apalagi hutangnya banyak, gaji 13 belum cair, itu senyum tapi agak tertahan sedikit. Mudah-mudahan kita selalu dapat rahmat dan ridho Allah SWT. Apa rahasianya? Itu yang saya lupa nanya tadi. Apa rahasianya? Malam ini baru saya dapat rahasia orang Gorontalo ini bahagia. Ternyata mereka dikawal oleh Habib dan Kiai. Sebelah kanan Bapak Rektor Universitas Negeri Gorontalo, Profesor Dr. Insinyur Edward Wok STMT. Di kanan beliau dikawal Habib Salim Al-Jufri. Di sebelah kiri dikawal oleh Kiai Haji Abdullah Anik Nawawi. Ada ketua PWNU, ada para habaib, ada para kiai yang namanya tidak saya sebut, bukan karena tidak hormat, tapi karena saya nggak ingat. Wakil-wakil rektor, Ibu Civitas Akademika, para dosen, hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, solihin solihat yang belum kawin dan belum sunat. Semua yang hadir ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Drone-nya sudah menyala. Saya sangka drone, rupanya tiang Telkom. Itu lampu merah ya. Yang ada handphonenya, ada flashnya, bisa dinyalakan. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah
salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Cukup untuk agak lain bunyinya. Saya nanya sama Habib Salim, ini kita nanti malam kemana Habib Salim Al-Jifri? Kita ke Universitas Negeri Gorontalo. Karena dibilang ke universitas, saya pakai celana. Kalau ke pesantren saya pakai sarung. Pas sampai di sini semua pakai sarung. Jadi ternyata di Gorontalo ini universitas rasa pesantren. Amin. Amin. Terus perasaan Ustadz salah kostum. Allahu Akbar. Mereka bahagia karena dikawal oleh Kiai dan Habib, Habib dan Kiai. Mudah-mudahan sampai hari kiamat kita tetap dikawal oleh dua manusia yang hebat-hebat. Dan saya malam ini dikawal oleh wali. Sebelah kiri jelas wali, karena dia ngasih uangnya ke istri kan, Kiai Haji Abdullah Anik Nawawi. Sebelah kanan mungkin Bapak Ibu masih ragu apakah profesor ini wali. Beliau berbisik ke saya, semua uang amplopnya untuk istri. Ternyata wali juga. Amin. Amin. Jadi saya merasa diapit dua wali ini. Iya, saya wali murid sama wali kelas. Apa kata Habib Salim? Jangan merasa mulia, itu nendang banget. Saya datang disambut, dikawal. Kalau Tuhan pergi ke Mekah, singgah juga ke Madinah, sudah lama tausiah, di Gorontalo disambut karpet merah. Naik ke atas karpet merah, disediakan kursi. Di atas kursi ada bantal kecil lagi. Saya sangka bantalnya dipeluk. Maka tadi saya nggak berani duduk duluan. Saya lihat bantalnya diapain. Saya lihat Pak Rektor duduk, Kiai juga duduk, saya duduk. Wah, tinggi banget. Dalam hati saya, akulah yang paling tinggi malam ini. Ternyata kata Habib Salim, jangan merasa bangga. Hai Abdul Somad, kau yang disediakan karpet merah, pakai pentas. Kata Pak Rektor, nggak pernah seumur-umur Universitas Negeri Gorontalo ini pentasnya pakai kayak catwalk ini. Biasanya cukup begini, hari ini dibuatkan begini Ustadz Somad. Sound sistemnya, lampunya menyala abangku. Dalam hati saya, aku dimuliakan paling tinggi, posternya di mana-mana. Kata Habib Salim, jangan bangga. Boleh jadi yang di bawah sana, yang tidak dapat kursi, yang duduk di atas tanah, boleh jadi dia lebih dulu masuk surga daripada engkau, Abdul Somad. Diaminkan mereka. Memang mereka ini betul-betul mengamalkan ilmu. Mengamalkan ilmu nggak apa-apa, tapi jaga juga perasaan saya.
Apalah salahnya waktu mengucapkan amin itu agak pelan dikit. Amin. Masya Allah, tabarakallah. Sekarang orang lebih mementingkan yang zohir kelihatan atau yang batin? Kalau saya nanya dalam ceramah, nggak usah dijawab. Saya jawab sendiri. Makanya kalau saya dengar ceramah yang bagian depan tuh nggak usah stres, depresi, anxiety, apalagi sampai bunuh diri. Kalau saya nanya, itu saya jawab sendiri. Apakah orang sekarang lebih mementingkan kelihatan fisik atau batin? Memang betul-betul nggak dijawab. Diawali dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Rambut, pakailah sampo. Begitu dipakai sampo ini, turun salju ke kamar mandi. Pakai daun mentol. Mulai iklan tetes mata. Pakai mata Anda rabun. Begitu dipasang, lihat istri macam bidadari. Lupa pakai tetes, muncul mak lampir. Iklan anak gadis nyetop mobil di jalan tol. Iklan ketiak hitam. Oleskan. Tapak kaki Anda retak-retak, pakailah pendingin. Apa namanya itu? Oleskan di kaki. Wajah, inilah iklan yang paling banyak sekarang. Skincare. Pakai Senin, Selasa putih, Rabu abu-abu. Semua iklan ini, tontonlah TV dari pagi sampai sore sampai malam. Semua iklan ini hanya untuk fisik. Lalu apa tujuan maulid? Apa tujuan pengajian? Apa tujuan yasinan? Apa tujuan tahlilan? Apa tujuan solawatan? Apa tujuan zikir? Memutihkan, membersihkan hati. Kata siapa? Kata Habib Salim. Saudara yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan pulang dari maulid, pulang dari acara malam ini solawat, Universitas Negeri Gorontalo bersolawat, pulang dari sini hati kita bersih sebersih-bersih. Saya tadi mau masuk pesawat, lewat pintu, sudah buka jam, sudah buka cincin, sudah buka topi, sudah pas lewat, bunyi juga detektornya. Padahal nggak ada bus sih. Kenapa bunyi? Rupanya ada kancing kecil. Buka semua Pak. Buka, keluarin. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la haula wa la quwata illa billah. Bayangkan kalau Bapak Rektor Universitas Negeri Gorontalo pasang di pintu rektorat itu detektor sombong. Bukan detektor logam, detektor sombong. Begitu saya lewat, tertulis Abdul Somad, tingkat kesombongan 99%. Tiba-tiba saya ceramah, mari kita jaga rendah hati. Pasti semua keluarga besar Universitas Negeri Gorontalo ini senyum-senyum. Saya berdoa kepada Allah supaya orang Jepang tidak menemukan detektor ini. Penyakit hati. Bayangkan kalau hati saya yang kotor ini, sekali sombong muncul satu tai lalat. Mungkin muka ini sudah kuali semua, tapi saya masih bisa menutupi diri saya dengan topi saya. Saya masih bisa menutupi diri saya dengan baju saya. Seumur-umur di Gorontalo inilah baju saya yang logo UAS-nya paling besar. UAS, ujian akhir semester. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dimuliakan orang bukan karena kita hebat, kita disanjung orang bukan karena kita luar biasa, tapi karena Allah masih menutupi hati kita.
Mudah-mudahan Allah menutup aib kita di dunia maupun di akhirat, insya Allah. Sampai pada akhirnya nanti kita masuk surga dalam keadaan sebersih-bersihnya, insya Allah. Apa penyakit batin yang perlu dibersihkan, yang membuat iblis keluar dari sorga? Iblis keluar dari sorga bukan karena minum khamar. Enggak ada tuh riwayat iblis lagi pesta sabu, enggak ada. Iblis keluar dari sorga bukan karena dia syirik. Iblis nggak pernah nyembah setan. Orang setan anak buah dia semua. Iblis keluar dari sorga karena sifat Sombong. hasad. Kalau tadi ada yang nyebut hasad, saya bilang sombong. Wa min syarri hasidin. Nama penyakitnya hasad, nama orangnya hasidin. Mohon maaf Pak kalau kebetulan. Oh, maaf, jangan tersinggung. Kuncin dengar pengajian Ustaz Somad 1, jangan tersinggung. Ada beberapa orang tersinggung pulang meninggal. Kenapa iblis sakit hati dengan Adam? Karena hasad. Nabi Adam diciptakan dari tanah hitam, legam, jelek, diinjak-injak tanah, busuk, bau di bawah. Sedangkan dia khalaqtani min nar, aku kau ciptakan dari api. Wa khalaqtahu min tin, dia kau ciptakan dari tanah. Ana khairum minhu, kalau bahasa kampung kami, I am better than him. Ternyata kalau habis makan ikan nike ini lancar. Saya bacanya tadi waktu pertama tertulis itu ikan naik. Banyak berkata Ustaz itu cara ikan nike. Dia dari tanah, saya dari api. Api lebih mulia, api merah menyala, tanah hitam di bawah tapak kaki, saya lebih mulia. Apa kata Allah? Malaka anta takabbara fiha, kau tidak layak menyombongkan diri dalam surga. Ukhruj, keluar dari surga. Innaka minas saghirin, kau kecil, tidak ada apa-apanya. Kalau Ustaz Somad ngomong jangan sombong, dia sendiri berada di depan membelakangi kiai-kiai dan habib. Coba putar video ini dari awal. Saya sebelum maju ke depan sudah ngangkat 10 jari saya keliling, dan semua kiai-kiai menganggukkan kepala. Baru saya berani maju. Andai waktu saya angkat semua mereka diam, saya ceramahnya gini. Ini perlu saya jelaskan supaya jangan ada dusta di antara kita. Penyakit yang paling mengerikan adalah penyakit hasad. Apa itu hasad? Hasad adalah apa hasad itu ya? Hasad adalah tidak senang melihat orang lain dapat nikmat. Karahatun nikmah alal mun'ami alaih. Enggak senang melihat orang lain dapat nikmat. Aku yang dari api, aku yang mulia. Kenapa malaikat bersujud kepada Adam? Allah. Wa idh qulna lil malaikati, kami katakan kepada para malaikat, usjudu li Adam, sujud kepada Adam. Fasajadu, semua malaikat bersujud kepada Adam illa iblis. Iblis tidak mau. Kenapa? Karena hasad. Tidak senang melihat orang lain dapat nikmat. Ngelihat tetangga mobil baru, demam. Ngelihat jiran rumah baru, masuk ICU. Ngelihat kawan bini baru, mati. Padahal istrinya meninggal. Bu, jangan marah. Orang sekarang ngelihat tetangga beli kulkas baru, dia yang kedinginan. Besok hari Jumat, Sabtu, Ahad. Ahad walimah, nikah, akikah, pesta. Pulang dari acara walimah, kepala sakit berkunang-kunang.
Suami yang sayang dengan istri, buah hati belayan jiwa, siang dan malam terbayang-bayang, makan tak kenyang, tidur tak lelap. Oh my angel, kau adalah bidadariku yang turun dari pohon jengkol. Langsung panggil dokter puskesmas. Dokter pun datang membawa balon berwarna hitam. Tensi. Mohon maaf ya Bu, Bapak, jangan jauh-jauh dari rumah. Kenapa? Malaikat maut udah dekat. Tensinya 150/180. Tadi ada makan daging kambing? Enggak. Gulai kambing? Enggak. Sate kambing? Enggak. Soto kambing? Enggak. Ternyata sebabnya apa? Waktu kondangan tadi nampak kawan gelangnya besar. Waktu ngelihat yang makai itu pun pas nyendok enak ya. Maka kalau dapat nikmat sembunyikan, karena tidak semua orang siap melihat nikmat kita. Gatal ya. Jam berapa sekarang? Yang paling menyakitkan, kita sakit berkunang-kunang, kolesterol naik, diabetes naik, asam lambung naik, ternyata gelangnya palsu. Berapa kali kita rugi? 2 kali kita rugi. Maka yang paling nyaman, paling enak adalah membersihkan diri dari hasad. Hasad ini kalau hanya sekedar benci baru 50%. Nah, bagaimana cara mengkomplitkan hasad jadi 100? Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu. Gitu kalau live TV. Karahatun ni'ma 'alal mun'ami 'alaih. Tidak senang melihat orang lain dapat nikmat, dengki, hasadnya baru 50%. Bagaimana cara mengkomplitkannya? Wa hubbu zawaliha, ingin supaya nikmat orang itu hilang. Ngelihat Habib tangannya dicium, hasad. Saya kalau ngelihat Habib Salim, dia tinggi, saya dia mancung, dia berjambang. Saya pernah juga nyoba pakai sorban itu, ada di rumah. Pas saya pasang, saya tengok di kaca, hilang. Muncul hasad dalam hati. Dari postur tinggi, badan tubuh, jambang, hidung, sorban, ilmu, nasib, sampai nasab, muncul hasad. Cuman saya nggak ceritakan. Hasad, dengki dalam hati. Lalu bagaimana cara kita untuk membersihkan hasad yang ada dalam hati ini? Pak dokter, ya. Sebetulnya yang buat orang kumat diabetes meletus itu apakah karena minum gula? Gula nggak salah Pak Ustadz. Terus kalau detak jantungnya, darah tingginya kumat, ibu apakah karena makan daging kambing? Jangan kambing hitamkan kambing Pak Ustadz. Terus salah siapa? Ini dokter itu kan bahasanya lembut. Ini faktor psikologis. Cuman dokter bahasanya itu ya lembut. Kalau bahasa Ustadz Somad, busuk hati. Hasad, dengki, dendam, kesumat mengkristal menjadi kemarahan. Dari hasad muncullah hasud. Menghasut orang supaya membenci, membuat orang menjadi tidak suka. Dari hasud muncullah santet, sihir, cinta ditolak, dukun bertindak. Saya yang menemani dia dari semester 1 Pak Ustadz. Saya yang memperkenalkan dia di mana rektorat Pak Ustadz. Tapi kenapa dia lebih memilih dia Pak Ustadz? Pantang, lebih baik putih mata daripada putih tulang Pak Ustadz. Skala terbalik. Lebih baik mati daripada menderita Pak Ustadz. Terus apa boleh buat Pak Ustadz? Saya ambil air ludahnya. Pas dia ngeludah ngejek saya, "Dek,
kapan kita nikah? Fih, kucing kurang. Langsung saya ambil ludahnya Pak Ustadz, saya bawa ke dukun santet Pak Ustadz. Sekarang gimana? Sekarang setiap dia mau makan mie ayam, langsung nampak wajah saya di situ Pak Ustadz. Langsung keluar suara saya di telinganya Pak Ustadz. Terngiang-ngiang, terbayang-bayang Pak Ustadz. Kau sudah terkena santet sihir, minta kepada setan. Punca kalau diurut-urut ke belakang, kenapa? Karena marah, sakit hati. Tapi semuanya berasal dari hasad. Itulah kenapa kita habis subuh dianjurkan membaca 11 ayat ini. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati. Tiupkan ke telapak tangan, diusapkan ke wajah, ke badan semua, khusus bagi adik-adik mahasiswi yang nyaris kena santet. Saudara yang dimuliakan Allah, tapi yang saya ceritakan ini tidak terjadi di Universitas Negeri Gorontalo. Amin. Ini yang saya ceritakan ini di planet Mars, Merkurius, Neptunus, dan Pluto. Adapun di sini semua hatinya sudah bersih-bersih. Bayangkan kalau foto saya malam ini didampingi Bapak Rektor, didampingi oleh Habib, didampingi oleh Kiai, diposting di Instagram. Memang Ustadz punya Instagram? Itu yang followernya 9 juta itu. Nah tuh sombong. Baru aja cerita dengan saya ngomong begini, maksudnya yang belum follow tolong follow. Sudah follow? Alhamdulillah. Yang sudah follow alhamdulillah, yang akan follow insyaallah, yang belum follow tabarakallah, yang nggak mau follow innalillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallu ala Nabi Muhammad. Bagaimana cara membersihkan hati dari hasad ini? Yang pertama, pergi ke medical check up. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sampai sekarang belum ada dokter. Saya pergi ke rumah sakit, daftar dokter beserta penyakit 2 meter. Diabetes mellitus, asam lambung, asam urat, asam segala asam. Ada semua daftar penyakit. Ada spesialis obgyn. Spesialis obgyn itu spesialis kandungan, bukan spesialis jin. Ada spesialis THT, telinga, hidung, dan tenggorokan. Ada spesialis ortopedi, tulang belulang. Tapi nggak ada di situ spesialis hasad. Nggak ada. Bagaimana cara kita mendeteksi bahwa kita kena penyakit hasad? Kalau ada rasa hasad, dengki, busuk hati, nggak senang melihat nikmat orang lain, berarti kita sudah punya penyakit hasad. Mudah-mudahan Allah menyehatkan kita, barokah dari solawat. Amin. Bagaimana cara menyembuhkan? Yang kedua, bahaya hasad. Apa bahaya hasad? Orang kalau dia sudah diponis kena penyakit gula, dia nggak akan mau lagi minum teh manis. Biasanya pagi teh manis gulanya 2 sendok, siang minum susu gulanya 2 sendok, malam minum kopi coklat 2 sendok, habis 1 toples dia sendiri aja. Tapi setelah diponis kena gula, dikasih minum teh manis, haram.
Saya tadi di atas dikasih minum teh manis, halal. Saya aduk dengan gula, saya minum. Alhamdulillah, sehat walafiat. Kenapa saya masih minum gula? Berarti Ustaz sehat. Saya nggak ada sakit gula, saya nggak ada sakit jantung, saya nggak ada asam lambung, saya nggak ada asam urat, karena nggak pernah periksa. Kita doakan semua sehat walafiat. Ustadz, jangan banyak makan kambing. Ini kambing mengandung kolesterol. Bohong. Yang betul kambing mengandung anak kambing. Saudaraku, tadi saya di atas makan nasi goreng, rasanya yummy. Disendokkan Habib, Ustadz makan kambing, saya makan. Alhamdulillah, sehat walafiat. Mudah-mudahan semua makanan yang kita makan itu membuat kita sehat beribadah. Semangat kita insya Allah, amin. Lalu kemudian setelah kita tahu penyakit hasad ini, langkah yang kedua, iyyakum wal hasada, takutlah kamu pada penyakit hasad. Fa innal hasada yakulul hasanat. Ceramahmu terbang, tausiah kau melayang, khutbahmu hilang gara-gara terkena penyakit hasad. Doakan supaya Ustaz Somad ini jangan sampai ada hasad dalam hati. Memang Ustaz ada penyakit hasad, ya. Ustaz digoda setan, ya. Tapi Ustaz kan Ustaz, yang goda saya setan Ustaz juga. Dia di antara kalangan setan, dia dipanggil Ustaz juga. Ustaz siapa namanya? Ustaz setan. Ustaz kan tamat dari Mesir. Masa setan yang goda Ustaz? Yang goda saya setan yang tamat alumni dari Fir'aun Institute. Yang menggoda sesuai dengan levelnya. Ustadz kan tamat dari Maroko, sama dengan Kiai Anik, sama, beliau juga digoda setan dari Maroko juga, sama saya juga. Jadi kita ini digoda oleh setan, tapi kita selalu menjaga diri dan Allah menjaga kita. A'udzubillahi minasy syaithanir rajim. Mudah-mudahan Allah menjaga hati kita semuanya insyaallah. Bawa motor, kopling di tangan apa di kaki? Di tangan. Rem kaki, gas di tangan. Tapi ketika kita lihat rambu lalu lintas di pinggir jalan, hati-hati. Kenapa bukan kaki-kaki? Kenapa bukan tangan-tangan? Kenapa bukan mata-mata? Karena semuanya dikendalikan oleh hati. Pak Rektor hatinya bersih. Amin. Ustadz tahu dari mana? Beliau profesor, beliau rektor, beliau naik ke atas. Saya disuruhnya duduk di kursi rektor. Besok pagi keluar fotonya di Instagram. Duduk saya di kursi rektor. Gimana rasanya Pak Ustadz? Ya kalian besok naik duduk aja di situ. Duduk saya di kursi rektor, masya Allah, tabarakallah. Setelah itu berfoto dengan beliau, makan, jalan, didampingi oleh Habib dan Kiai. Saya alhamdulillah, hati kita dijaga Allah. Beliau pun juga begitu. Lalu kemudian apa yang terjadi? Setelah kita bersihkan hati kita, kita doakan. Pertama, cek ada atau tidak hasad. Ada. Setelah itu kita tahu bahayanya. Setelah itu yang ketiga, doakan orang yang dapat nikmat. Saya berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Pak Rektor memperjuangkan akidah anak-anak, akhlak dan ibadahnya insya Allah. Amin. Bayangkan kalau rektornya suka show, yang diundang ke pentas ini artis yang pakai rok pendek, lagunya panjang, tapi yang dihadirkan kemari Habib Jindan, yang dihadirkan kemari adalah Ustadz Abdul Somad, yang dihadirkan kemari adalah banyaklah para ulama, para kiai kita. Kita doakan supaya Universitas Negeri Gorontalo dipimpin oleh orang-orang yang peduli kepada agama. Bayangkan universitas, dengar tadi kata sambutannya, malam ini UNG bersolawat sekaligus memperingati hari santri. Universitas memperingati hari santri, cari di kampus lain.
Saya terus terang baru seumur-umur baru ada ini, ada kampus memperingati hari santri. Universitas Ustadz Somad pernah diundang memperingati hari santri di universitas? Belum. Baru hari inilah di Gorontalo Universitas Negeri memperingati hari santri, semuanya pakai sarung seperti santri. Allahu Akbar. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang baik, doanya katsarallahu amsalak. Semoga Allah memperbanyak orang-orang seperti kamu. Orang-orang yang baik ini mudah-mudahan diperbanyak Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang yang tidak baik, mudah-mudahan cepat mati. Jangan didoakan. Doakan yang tidak baik itu supaya dapat hidayah, supaya dibukakan Allah pintu hatinya, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Selesai kita sholat malam tahajud, doakan dia. Siapa dia? Orang yang dapat nikmat itu doakan. Bayangkan wajahnya, pejamkan mata. Dia dapat nikmat, ya Allah. Berat memang bro, berat. Doakan. Kenapa mesti dia, ya Allah? Yang ketiga, doa di hadapan dia. Kalau yang tadi an zahril ghaib, di dalam kamar kita sendiri. Yang keempat, mendoakan dia langsung di hadapan. Naik tangga menuju ke pelaminan. Barakallah lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Datang walaupun hatimu hancur berkeping. Bunga bukan setangkai, kumbang bukan seekor. Patah tumbuh hilang berganti, hilang satu tumbuh seribu. Itu jangan sampai nggak datang. Ini malah nggak datang, malah lari. Setiap pagi jogging. Kok kenapa jogging? Mau ingin lari dari kenyataan. Apa ini? Datang, tunjukkan bahwa kau kuat, tunjukkan bahwa kau hebat. Datang ke depan, ucapkan selamat, minum madu 3 botol. Nah, selesai. Nanti setelah turun baru cari ke pinggir laut, barulah nangis di situ. Pergi ke tepi laut, cari Shirley. Bilang sama dia, Shirley, tolong kau baca doa. Apa doanya? Allahumma barik lana bima rozaqtana wa qina azabana. Makanlah aku. Enggak ada gunanya aku hidup lagi. Jangan putus asa, jangan patah harapan. Rencana Allah jauh lebih indah, Besti. Begitu cara membangkitkan mahasiswa yang udah semester 14. Muliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah cara-cara. Cara bagaimana? Periksa hatimu, ada penyakit di dalam, bersihkan. Cara bagaimana? Jangan sampai kau kena korban hasad, amalmu hilang, sholatmu melayang, sedekahmu terbang. Cara bagaimana? Doakan dalam selesai ibadah, di dalam sujudmu. Cara bagaimana? Datang, doakan. Iya Pak Ustadz, saya Pak Ustadz nggak sanggup mendoakan dia. Kenapa? Sekarang waktu dia nikah kemarin saya sanggup mendoakan. Sekarang anaknya lahir, datang lagi doakan. Tapi Pak Ustadz, nikahnya kemarin Januari, bulan Mei sudah lahir. Ingat pesan Habib Salih, nggak boleh suuzon. Mungkin ini edisi minimalis. Datang, doakan. Acara akikah jangan ngelak. Datang ya, anakku sudah lahir. Datang, datang, ucapkan doa. Barakallahu laka fil mauhub wa syakartal wahib wa ruzikta birrahu wa balagha asyuddahu. Tapi jangan sampai salah-salah ngomong. Ini kadang orang ini karena grogi ngomong, kok mirip aku. Nauzubillah, nauzubillah, nauzubillah. Ternyata ada tambahan, membersihkan hati, membuat cahaya jiwa, membersihkan segara kolbu kita adalah dengan cara datang maulid
Sallallahu ala Muhammad marhaba. Sallallahu alaihi wasallam marhaba. Sallallahu ala Muhammad marhaba. Sallallahu alaihi wasallam marhaba. Bersih hati kita berkat cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kalau nengok ceramah Ustaz Somad itu, saya lihat wajahnya kok bercahaya, lampunya terang. Pasang sana, pasang sana. Nyala, Masya Allah, tabarakallah. Itulah Universitas Negeri Gorontalo mau menjaga harga diri saya. Bayangkan kalau nggak dipasang lampu, gelap muka saya. Katanya kalau bersolawat mukanya terang kayak Ultraman. Kata orang yang ngejek-ngejek, biarkan aja dia ngejek, anjing menggonggong. Makanya kalau ada yang ngejek-ngejek, gak usah balas, bilang aja anjing menggonggong kapilah berlalu. Wah, kok bilang aku anjing? Kau nggak seanjing itu tahu. Masa ngerasa sih? Kita nggak ada ngejek, nggak ada apa-apa, cuman bacakan pepatah peribahasa. Jadi kita tetap dengan solawat kita. Diejek orang, kenapa mesti solawat? Kenapa mesti dibaan? Kenapa mesti berzanjian? Kenapa mesti maulidan? Loh, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Banyak solawat membersihkan hati. Tapi saya solawatnya nggak suka yang nyanyi Pak Ustaz. Sallallahu alaihi. Ya udah, kalau nggak suka yang solawat pakai nyanyi, nggak usah nyanyi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kabarnya anak Syanu, suami Syanu, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya nggak gitu juga Ustaz. Saya nggak suka yang nyanyi-nyanyi, tapi saya juga nggak suka yang marah-marah. Ya udah, selawat dalam hati aja. Saya ngeliat orang bawa motor di lampu merah, saya lihat ke sebelah, mulutnya nggak berhenti ke makan. Dalam hati saya, Masya Allah, ya Allah. Rupanya di balik helmnya ada handphone. Bayangkan orang ada ngomong nggak berhenti-berhenti, padahal lisan dijadikan Allah. Makanya kita minta kepada Allah supaya Allah kasih kita lisanan dzakira, lisan yang berzikir. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah, zikir. Alhamdulillah, zikir. Allahu akbar, zikir. Kau paling suci Abdul Somad. Subhanallah, Allah maha suci. Kau dipuji-puji Abdul Somad. Alhamdulillah, yang dipuji hanya Allah. Kau besar Abdul Somad. Allahu akbar, Allah maha besar. Makanya kalau ada ibu yang diejek-ejek orang, kau besar sekarang ya, Allahu akbar, Allah maha besar. Kita nggak ada apa-apanya. Kita bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Kita hanyalah butiran-butiran debu yang menempel di ujung kaki anjing Ashabul Kahfi. Katakan begitu, supaya kita ini tidak gila dengan pujian, tidak gila dengan sanjungan, dan hati kita dijaga Allah Ta'ala. Kenapa kamu pergi maulid? Saya mau menjaga hati saya. Kenapa kau berzikir? Saya menjaga hati saya. Kenapa? Menjaga hati saya. Sedang hati saya jaga, apalagi kamu. Kenapa saya kok di universitas ini jadi romantis? Beda waktu saya ceramah di panti jompo. Bawaannya mengingat mati. Kalau di kampus ini semangat kita, insya Allah. Takbir! Saya kalau udah takbir itu berarti ceramahnya udah 45 menit. Tadi saya berdiri di sini jam 9. Saya lihat sekarang udah jam 9.45.
Kalau saya dengar tadi suara takbirnya itu masih sanggup mendengar 1 jam lagi. Saya terbang dari Pekanbaru ke Jakarta 1,5 jam. Sampai di Jakarta transit nunggu karena pesawat ke Gorontalo jam 3 subuh. Setel jam, jangan sampai ketinggalan pesawat. Bangun jam 2.30, sholat tahajud dulu. Amin. Habis itu kami pun berangkat masuk pesawat. Bismika Allahumma ahya wa amut. Terbangun, sangka bidadari, rupanya pramugari. Tidur lagi. Bangun kok nggak sampai-sampai nih ya. Bangun lihat seperti matahari udah mulai agak terbit, tapi belum. Tayamum. Habis tayamum sholat subuh. Habis sholat subuh tidur lagi, belum juga sampai pas ditanya berapa lama dari Jakarta ke Gorontalo, 3 jam. Ke Pekanbaru 1,5 jam, 4,5 jam di atas awan. Maka saya hampir jadi bangsawan, bangsa yang hidup di atas awan. Barulah sampai. Begitu dicari di Google Map, aku sedang berada di mana sekarang? Di kepala Pulau Sulawesi. Di atasnya laut, bawahnya laut, depannya laut, kirinya laut, kanannya laut. Masya Allah, ngeri juga tidur malam di sini. Tapi kita bersandar hanya kepada Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Bersihkan semuanya. Untuk apa kita sholat sunat? Membersihkan hati. Ala fil jasadi mudghah, di dalam badan ini ada segumpal, ada sekepal. Idza sholahat sholahal jasadu kulluh. Kalau dia bersih, yang lain ikut jadi bersih. Wa idza fasadat, kalau dia rusak, yang lain ikut jadi rusak. Dan kalau kita perhatikan sholat itu, ada nggak bacaan sholat dari takbiratul ihram sampai salam itu Allahumma inni a'udzubika min sabu-sabu? Nggak ada. Allahumma inni a'udzubika min LGBT? Nggak ada. Allahumma inni a'udzubika min ganja? Nggak ada. Lalu apa isi bacaan sholat? Semuanya terkait tentang masalah Allahu Akbar, merasa besar, kecil. Allahu Akbar. Ulang 2 kali. Allahu Akbar kabira. Yang suka dipuji-puji. Walhamdulillahi katsira. Yang merasa dirinya suci. Wa subhanallahi bukratan. Yang merasa dirinya besar, tinggi, selalu dihadapi orang. Sekarang dia sedang menghadap Allah. Wajjahtu wajhiya. Yang merasa punya segalanya. Lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal. Serahkan semuanya kepada Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hanya Allah, tidak kepada yang lain. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Yang putus asa, merasa sudah masuk neraka, merasa tidak ada yang peduli, merasa dikucilkan, merasa dibuli, merasa diejek, masih ada Allah yang sayang sama saya. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan merasa sendirian. Saya dibuli Pak Ustadz, saya diejek Pak Ustadz, saya dicaci maki Pak Ustadz. Jangan diam, lawan. Setuju? Setuju. Ini diejek, diam, diejek, diam, matilah kita. Jangan diam, lawan. Ustadz Somad kelihatannya lembut, of course. Saya orangnya kalau baik, saya baik. Tapi kalau saya diajak kelahi, pantang ditolak. Saya dulu sekolah. Jadi waktu sekolah itu, ya namanya bully membuli itu biasa adik-adik, kawan-kawan. Mat, ya, kok kuliah nggak punya cewek? Kayak kau homo kayaknya. Saya nggak punya cewek waktu itu. Bilangnya saya homo. Kebetulan adik dia lewat. Dia punya adik. Kami SMA, dia SMP. Adiknya lewat. Saya bilang, kau kasih adik kau sama aku, kalau nggak hamil potong telinga.
Oh, merah muka dia. Merah. Satu-satu kan. Saya sudah siap. Batu udah ada di sini. Jangan diam. Anak-anak kita jangan didiamkan kalau dibully. Saya kalau libur sekolah, ponakan saya, anak saya tanya, saya bawa ke batang pohon pisang. Ada di kelasmu yang ngejek-ngejek? Enggak ada. Kalau ada, ini pokok pisang. Ini lehernya. Ini matanya. Kalau dia tinggi, dagunya. Kalau nggak ada senjata lagi, pakai lutut. Jangan diajarkan. Mari kita sabar. Matilah kita. Saudara yang dimuliakan Allah SWT. Ini anak kita pulang ngadu. Ini teman sekolah saya selalu ngejek Pak. Selalu. Jangan. Kenapa? Karena Islam tidak mengajarkan kita untuk lemah. An-nafsu bin nafsi. Nyawa balas dengan nyawa. Al-ainu bil aini. Mata malas dengan mata. As-sinnu bis sinni. Dipatahkannya gigimu, patahkan juga gigi dia. Al-juruha qisas. Kalau ada luka, balas dengan luka. Faman afa, siapa yang mau memaafkan, wa aslaha, dan mau berdamai, fa ajruhu 'ala Allah, maka Allah akan berikan balasan. Alhamdulillah Pak Ustadz, mahasiswa kami ada yang ngejek, dia nggak ngelawan. Tadi kakimu waktu diinjak kok nggak ngelawan? Saya mau balasan dari Allah. Yang ngejek siapa? Yang nginjak kakimu siapa? Itu yang badannya tegap. Itu bukan sabar, takut. Mampu kau membalas, mampu kau untuk memberikan hukuman, tapi kau serahkan pada Allah. Itulah yang luar biasa. Saya diejek orang, diolok orang, dia posting gambar saya di FB, saya screenshot, saya lapor ke Polda. Kata bapak kepolisian di Polda, ini nanti Ustadz kalau lapor kita BAP. Siap. Saya di BAP di Polda. Habis itu bikin laporkan kejaksaan. Siap. Nanti jadwal Ustadz ceramah terganggu. Enggak apa-apa. Saya khususkan. Saya datang ke pengadilan. Yang ngejek saya itu enggak datang. Saya tanya, kenapa enggak datang? Mencret. Jadi jangan sana ceramah Ustaz Somad malam ini masalah hati, lalu besok semuanya diam aja. Kau diajak kenapa? Jaga hati. Lama-lama mati. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ala fil jasadi mudghah, ketahuilah di dalam jasad ini ada segumpal. Idza shalahat, kalau dia baik, apa isinya? Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan banyak berzikir mengingat Allah, maka hati akan menjadi tenang. Kunci kenapa orang Gorontalo ini bahagia, tenang, baru saya dapatkan malam ini. Kalau di kampus universitas negerinya saja seperti pesantren, apalagi di pesantrennya. Kita benteng terakhir perjuangan negeri ini adalah pondok pesantren. Belanda menjajah kita, enggak sanggup. Jepang menjajah kita, enggak sanggup. PKI dari mulai musuh 1948 masuk 1965, Gestapo geraskan 30 SPKI, enggak masuk. Kenapa? Yang berjuang itu adalah kiai dan pesantren. Maka hari ini kita mensyukuri nikmat ini, nikmat merdeka. Penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri keadilan dan pri kemanusiaan. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Republik Indonesia atas berkat rahmat Allah dan keinginan luhur bangsa Indonesia. Berteriak Bung Tomo. Apa teriakan Bung Tomo? Apa teriakan Jenderal Sudirman? Allahu Akbar. Setelah keluar resolusi jihad Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari 22 September 22 Oktober mengeluarkan resolusi jihad wajib bagi muslim perang membunuh Belanda. Kalau mati, mati syahid. Akhirnya mereka pun berteriak bunuh Belanda, takbir, Allahu Akbar. Akhirnya Belanda pontang-panting pulang ke Amsterdam, tinggal terong Belanda. Sekarang santri-santri memperingati hari santri karena Belanda udah nggak ada lagi. Takbir,
Minum jus terong Belanda. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perjuangan kita tidak seberat mereka dulu. Mereka dulu berjuangnya melawan penjajah. Kita sekarang melawan penjajahan yang sekarang luar biasa. Penjajahannya online semua. Apa yang menjajah? Judi online. Uangnya dari mana? Pinjaman online. Kalau dapat uang untuk apa? Game online. Nggak berani kenalan sama cewek, cewek online. Tapi nerakanya offline. Saya kalau disuruh lagi jadi mahasiswa di tahun 2025 ini, walaupun saya masuk kampus ini sekarang nggak merasa jadi ustadz, ini rasa-rasa semester 7 saya ini sekarang. Saya kalau disuruh lagi jadi mahasiswa nggak sanggup saya. Kenapa? Godaan luar biasa. Saya 4 tahun di Mesir dari 98 sampai 99, 2000, 2001, 2002 nggak ada pacaran sama sekali. Kenapa? Karena persaingan ketat. Mahasiswa Indonesia 2474, laki-lakinya 2100, perempuan cuma 300. Jadi saya termasuk yang tereliminasi. Bayangkan kalau saya kuliah di Universitas Negeri Gorontalo. Wow. Zaman saya mau kenalan sama orang susah. Belum ada internet. 98, 99 itu belum ada internet. 99 akhir baru ada warnet di Kairo. Itu pun mahalnya minta ampun. Sekarang mau kenalan sama cewek, tinggal cari namanya di FB. Hai. Gimana bunyi kambing? Be. Gimana bunyi ayam? Kuku. Gimana bunyi buaya? Hai sayang. Akhirnya DM, dapat nomor, ngobrol di WA, terjadilah apa yang terjadi. Maka jangan sampai ini kejadian. Mudah-mudahan Allah menjaga adik-adik semua insyaallah. Ya Allah, di malam Jumat penuh barokah, habis sholawat, majelis ilmu, majelis zikir bersama para habaib, bersama para kiai. Kabulkan doa kami malam ini ya Allah. Yang pacaran putuskan ya Allah. Putus ya Allah. Putus ya Allah. Apa? Teganya Ustadz mendoakan kami putus. Kami pacaran udah 3 tahun Pak Ustadz. 3 tahun pacaran nggak nikah-nikah. Itu sama seperti iklan roti. Dibuka, dijilatin, dicelupin, nggak dimakan-makan. Kira-kira kalau pergi ke pantai, anginnya spoi-spoi, bonceng sana, bonceng sini, masuk angin gembung. Yang masuk angin laki-laki apa perempuan? Perempuan. Yang malu laki-laki apa perempuan? Perempuan. Yang melahirkan anak laki-laki apa perempuan? Perempuan. Yang meregang nyawa laki-laki apa perempuan? Perempuan. Masih mau pacaran? Saya melihat kalian sebagai anak saya, sebagai ponakan saya, sebagai adik saya. Saya nggak jahat pada kalian. Saya juga melihat kalian adalah sebagai adik-adik saya. Saya nggak mau kalian dapat barang second, guys. Jangan katakan saya suuzon, enggak. Yang udah putus malam ini ya Allah, ketemukan mereka dengan jodoh yang baik di majelis yang baik insya Allah. Itu untuk menurunkan kadar jantungnya yang udah berhenti berdetak tadi. Jangan sampai anak kalian nanya, kalian nggak bisa jawab. Mama. Iya, mama dengan papa dulu gimana ketemunya? Ditangkap satpam. Nggak bisa kalian jawab. Tapi kalau kalian jaga, lihatlah malam ini. Dari tengah ke kanan, perempuan semua. Dari tengah ke kiri, laki-laki semua. Ini seperti di pesantren persis menjaga. Kenapa perempuan laki-laki tidak boleh disatukan? Untuk menjaga aurat, menjaga mata, menjaga hati. Papa, dulu ketemu dengan mama gimana? Waktu itu acara UNG bersolawat.
Terus kok bisa ketemu? Pas selesai acara, semua pada bubar, papa nyari sendal. Pas lagi nyari-nyari sendal, kejedot sama mama kamu. Pas lagi ngangkat, indah diceritakan. Setelah itu Pak, setelah itu ya akhirnya kami menghadap. Papa waktu itu nggak berani. Akhirnya Papa bawa Habib Salim Al-Jifri. Habib Salim lah yang ngomong. Akhirnya Papa pun diterima atas rekom ordal. Jadi kalian jangan mentang-mentang udah belajar di UNG lalu petantang petenteng. Papa, saya tidak ingin kita hanya berteman. Aku ingin kau menjadi keluarga aku. Lalu kata si bapak, beri kau pulang gila. Jangan kita yang ngomong. Bawa kiai, bawa Habib, mereka sebagai juru bicaranya. Setelah itu barulah insya Allah keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Insya Allah. So sweet. Nanti kalau belum ada yang punya rezeki, minta sama Bapak Rektor dibuatkan acara nikah massal. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dunia ini sudah memang dahsyat luar biasa. Orang pun sudah mengerikan. Tapi insya Allah kalau kita berpegang, kata Nabi, taraktu fikum amraini, ku tinggalkan pada kamu dua perkara. Intamasaktum bihima, kalau kamu pegang yang dua ini, lan tadillu abada, kamu tidak akan sesat untuk selamanya. Kitab Allah, Al-Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imamau wa nurau wa hudau wa rahmah. Allahumma dzakirna minhuma nasina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Tapi jangan Quran aja. Ada dalam Quran sholat maghrib 3 rakaat 2 bunyi 1 enggak ada. Ada dalam Quran sholat zuhur 4 rakaat enggak bunyi, enggak ada. Ada dalam Quran sholat subuh 2 rakaat pakai kunut enggak pakai kunut, enggak ada. Makanya Quran penjelasannya adalah sunnah, Al-Quran dan sunnah. Mari kembali kepada Quran dan sunnah. Ikut mazhab apa? Enggak pakai mazhab. Langsung ke Quran dan sunnah. Kamu baca hadis pakai imam apa? Imam Bukhari. Nah, itu pakai mazhab Imam Bukhari. Saya boleh. Kamu waktu baca Quran pakai qiraat imam apa? Imam Hafs an Asim. Tuh pakai Imam Hafs boleh. Kalau pakai mazhab Syafi'i enggak boleh. Loh, Imam Bukhari itu punya guru namanya Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal punya guru namanya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i punya guru namanya Imam Maliki. Jadi kalau kamu bilang Imam Bukhari boleh, Imam Syafi'i nggak boleh, itu gimana? Pokoknya jangan tanya-tanya. Banyak tanya Yahudi. Aduh, nggak ilmiah banget ya. Ini pasti kuliahnya nggak di Universitas Negeri Gorontalo. Jadi kalau kita akademisi kalangan Civitas Akademika, dia ilmiah. Ngapain kamu baca maulid? Yang dibaca maulid itu tadi apa? Saya lihat maulid yang dibaca Habib itu yang di depan tulisannya Ad-Diyaul Lami. Ad-Diyaul Lami disusun oleh Habib Umar bin Hafiz, guru langsung dari Habib Salim Al-Jifri di Darul Mustafa Tarim Hadramaut. Panjang umur sehat badan, nanti kita insya Allah bisa sampai ke sana. Pak Rektor sudah sampai dengan Habib Jindan, dengan Habib Salim. Saya ingin ke sana, enggak jadi-jadi. Panjang umur sehat badan, mudah-mudahan saya sampai ke sana. Baca sejarah Nabi, membaca kitab Sirah Ibnu Ishaq boleh. Baca sejarah Nabi, membaca kitab Sirah Ibnu Katsir boleh. Baca sejarah Nabi, membaca Sirah Ibnu boleh. Tapi
Kenapa ketika baca sejarah Nabi pakai burdah? Burdah juga sejarah Nabi. Barzanji juga sejarah Nabi. Dia Ulami juga sejarah Nabi. Juga sejarah Nabi. Kenapa nggak boleh? Bedanya apa? Yang satu bacanya haddatsana Qutaibah bin Sa'idin qala Rasulullah SAW. Yang satu lagi pakai lagu. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Kenapa nggak boleh kalau yang pakai syair? Kalau pakai lagu kenapa nggak boleh? Saya sebetulnya bukan nggak boleh baca maulid, baca sirah juga maulid, baca ini juga maulid. Kenapa nggak boleh? Ini lagunya saya nggak suka. Bilanglah nggak suka lagunya. Jangan bilang nggak suka sirahnya, karena dua-duanya juga adalah sejarah Nabi. Terus lagu kamu apa? No woman no cry. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya telinga kita ini suka pada lantunan yang indah-indah. Itulah kenapa Habib tadi membacanya dengan lantunan. Nggak boleh pakai lagu. Lagu-lagu itu nggak boleh. Loh, Imam Masjidil Haram aja pakai lagu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Itu kan ada lagunya. Gimana baca Fatihah nggak pakai lagu? Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Allahu Akbar Allahu Akbar. Itu kan pakai lagu. Gimana kalau azan nggak pakai lagu? Allahu Akbar. Itu azan Babin Kamtibmas. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi sholawat juga pakai lagu selama tidak merusak makharijul huruf. Baca Quran kalau sampai rusak idgham ikhfa gunnah qalqalahnya nggak boleh. Iyyaka na'budu, itu nggak betul, rusak dia. Biasa aja, jangan sampai rusak. Jangan pula memasukkan lagu-lagu yang nggak tepat. Nah, itu nggak boleh. Masuk lagi. Saya sebetulnya mau, cuman takut saya videonya dipotong. Nggak usah lah saya. Dimasukkannya lagu pop ke dalam itu nggak boleh, karena itu merusak. Nggak usah lah sih. Takut saya videonya dipotong. Intinya kita ikuti aja. Nah, lagu lantunan-lantunan itu. Zayyana sama'ad dunya bizinatinil kawakib. Langit kami hiasi dengan bintang gemintang. Kalau langit dengan bintang gemintang mata kita suka melihat, maka telinga kita juga nyaman mendengar lantunan itu. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wasallim, Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Itu memasukkan lantunan irama lagu. Saya nggak suka lagu. Kalau nggak suka aja. Memang orang kalau lagi sakit gigi apapun nggak enak. Orang kalau lagi sakit gigi nyanyi pun dia marah. Kita senyum pun dia marah. Apa kabar? Jangan sapa-sapa. Berarti masalahnya di kita atau di dia? Dia punya masalah. Orang begini cocoknya kita masukkan ke laut aja. Ini sudah melanggar kode etik. Karena saya di mana-mana tausiah itu 60 menit. Tiba-tiba sampai di Universitas Negeri Gorontalo sudah masuk 70 menit. Tapi nanti kalau ada yang nanya ke saya, Ustadz di mana-mana 60 menit. Kenapa waktu di Universitas Negeri Gorontalo kok 70? Karena itu universitas rasa pesantren. Selama 70 menit banyak kata-kata saya menyinggung perasaan tidak berkenan di hati. Maukah Bapak Ibu memaafkan saya? Alhamdulillah, daripada nyari orang Gorontalo di surga susah bro.
Tempat mereka di VVIP. Lupa bilang amin. Amin. Alhamdulillah. Akhirnya saya tutup dengan pantun penutup. Menangkap puyuh di Bukit Selasa. Thank you dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.